Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, di hari raya kali ini ya, saya mencoba untuk memperlihatkan kepada kalian semuanya bahwasanya kampung yang ada di depan kita saat ini adalah kampung yang berada di bantaran ataupun di pinggir begitu dari Sungai Brantas, teman-teman. Jadi wilayah yang ada di depan ini sudah ikut bantaran sungai. Jadi kampungnya itu berada di sini, dekat sekali begitu. Nah, nama desa ini adalah Jombatan ya. Jadi mungkin orang Jombang sudah tahu bahwasanya ini desa Jombatan di Kecamatan Kesamben ya. Namun ada hal yang unik di sini, yaitu adanya dam karet ya. Ini Sungai Brantas, saudaraku. Kita ketahui bahwasanya Sungai Brantas itu merupakan sungai kuno yang sudah ada dari zaman kerajaan. Bahkan mungkin sebelumnya ya. Nama kuno dari Sungai Brantas itu Bengawan Sori ya. Bengawan Sori. Dan menjadi nama berikutnya yaitu Sungai Brantas. Nah, itu ada orang yang lagi berteduh, dia mancing, dan inilah yang merupakan dam fenomenal, namanya dam karet. Jadi dam ini dibangun di masa Soeharto, saudaraku, Presiden Soeharto. Ini sampai tiduran, ada dua joran di sini, joran pancing. Nah, inilah dam karet, saudaraku. Jadi dam karet ini dibangun di masa pemerintahan Soeharto. Dan uniknya dam ini tidak dibangun dari material campuran pasir beton keseluruhan, tapi dia menggunakan karet, makanya dinamakan dam karet. Nah, ini sudah ada pagarnya. Beberapa bulan kemarin tidak ada pagar. Ini mungkin antisipasi karena ini merupakan area berbahaya ya. Kalau tiba-tiba kepleset ke situ ya riwayat udah. Karena di sini selain juga merupakan sungai yang cukup besar begitu ya. Ini sungai terbesar di Jawa Timur. Jadi sungai yang melintas di Jawa Timur ini adalah Sungai Brantas ini. Kalau yang dari Jawa Tengah ada Bengawan Solo. Nah, seperti ini. Lebar dari sungai ini kisaran berapa ya? Mungkin ada 100-200 meter mungkin ada, teman-teman. Dan ini Sungai Brantas ini dengan adanya dam karet ini sebagai kontrol arus sungai ya. Uniknya kalau Sungai Brantas yang di bagian sini dengan adanya dam karet ini, arus sungainya terkontrol dari ini nah, teman-teman. Dari dam ini, teman-teman. Kenapa dinamakan dam karet? Karena dia menggunakan karet begitu, saudaraku. Jadi karet ini dikontrol begitu untuk angin ya. Jadi terisi angin, saudaraku. Jadi ketika arus ataupun debit airnya menurun, maka karet yang ada di sini agak dikempesin begitu. Kontrolnya ada di sana. Nah, di jauh sana itu ada pos kontrol. Oke, kita lihat dari sini. Ini ada pohon yang sudah tumbang ini karena beberapa hari kemarin intensitas hujan itu cukup tinggi. Ini pohon apa ini? Pohon trembesi. Sudah tumbang ini, kena arus sungai ya. Dan di bagian sana sudah dimanfaatin oleh warga tanaman jagung begitu dan padi.
Meskipun ini merupakan bagian dari wilayah sungai begitu ya, tapi yang di sini karena memang airnya tidak meluap sampai ke sini, dimanfaatin oleh warga untuk ditanamin jagung. Untuk pajak ataupun penyewaannya saya kurang tahu. Biasanya itu 10 tahun baru bayar berapa begitu ke dinas terkait begitu, saudara. Nah, jadi gini, dam karet ini selain juga uniknya materialnya menggunakan karet, di sisi lain kalau kita mencoba untuk bercerita dari bagian mistisnya ya, dam karet ini di tahun 80-an kalau tidak salah ya, itu ada ini ya, ada rombongan begitu ya, rombongan pengantin yang mau nyebrang ya, yang mau nyebrang begitu. Terus sudah diperingatin oleh sesepuh sini, jangan nyebrang dulu, kalau nyebrang besok saja, jangan hari ini, karena di sini lagi ada acara begitu. Intinya acara tersebut itu adalah suatu acara yang dilakukan oleh sosok-sosok astral yang ada di sini begitu. Tapi mungkin karena acara dari pengantin tersebut ya, untuk acara temu mantennya itu di hari itu, dia nekat untuk nyebrang. Nah, tidak lama kemudian nyampe di tengah dari sungai ini, semua dari rombongan pengantin tersebut tenggelam, teman-teman. Ada beberapa yang selamat dan ada juga yang tidak selamat begitu. Nah, ini yang menjadi hal yang mistis begitu ya, dengan adanya area di dam karet ini, saudara. Nah, seperti ini kondisinya. Ada juga dari beberapa warga sini menceritakan ketika ada para pemancing maupun orang yang menggunakan perahu yang menjaring ikan di sini, ketika mereka bertemu dengan sosok buaya, maka itu menjadi suatu kesenangan tersendiri begitu bagi mereka yang mencari ikan di sini. Karena itu bisa dipastikan hasilnya akan banyak begitu. Dia mendapatkan ikan yang lebih banyak kalau bertemu buaya. Sehingga buaya tersebut begitu ya, menjadi suatu yang diinginkan oleh beberapa orang begitu. Namun buaya itu bukan buaya seperti umumnya, teman-teman, tapi melainkan buaya putih yang dipercayai menjadi penunggu dari dam karet ini, saudara. Kita coba ke sini ya, biar tidak terhalang oleh pagar ini. Seperti ini. Kalau kondisi debit air yang meninggi, maka ada hempasan-hempasan dan semacam ini, semacam apa, membentuk seperti pusaran air begitu, saudaraku. Nah, coba kita lihat lebih dekat. Nah, seperti itu kondisinya. Itu ada beberapa pintu yang memang dibuka, dalam artian karetnya ya, yang terisi angin itu dikempesin begitu, sehingga arus air yang dari sana itu semakin deras ya, masuk di pintu-pintu air tersebut. Nah, itu ada pintu 5, 3, 4, 2, dan 1. Itu memang sengaja dikempesin oleh operator supaya membuka arus air yang bagian utara sana ya. Kalau yang di sini memang sengaja ditinggikan. Nah, ini sengaja ditinggikan begitu, seolah-olah menutup arus air gitu ya. Nah, seperti itu. Sengaja ditinggikan seolah-olah menutup arus air gitu ya. Jadi sama halnya seperti yang saya liput di beberapa bulan kemarin, seperti di Rolak Songo itu ya. Kalau di Rolak Songo Mojokerto, pintu air maupun pengontrol airnya dia menggunakan semacam lempengan besi yang cukup lebar begitu untuk menutup arus air. Tapi kalau yang di sini beda ya. Ini justru menggunakan karet. Jadi ini karet, teman-teman. Yang memanjang ini adalah karet ya, yang memang diisi angin. Nah, diisi angin, teman-teman.
begitu. Tuh. Kita lihat karetnya ya. Ini karetnya teman-teman. Nah ini loh. Nah ini karetnya. Cuaca yang cukup panas ini di kisaran jam 12. Habis ini zuhur. Saya memang mencoba untuk menayangkan sesuatu yang unik. Nah, fungsi dari ini ya, dari batu-batu tonjolan batu-batu ini. Nah ini teman-teman, tonjolan batu-batu ini untuk pemecah ini ya, selain juga menjadi pijakan kaki ketika orang yang turun begitu supaya tidak terperesek, tapi ini juga menjadi ini pemecah sampah begitu saudaraku. Nah seperti ini pemecah sampah ketika ada arus air yang naik begitu ya, sampah-sampahnya terhempas ke sini. Ketika terbentur dengan batu tonjolan-tonjolan batu ini, maka dia secara otomatis sampahnya akan pecah ya. Nah seperti beton-beton yang menonjol itu juga sebagai pemecah sampah saudaraku fungsinya. Seperti itu teman-teman. Jadi jam karet ini menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi pemancing. Nah dia rela begitu dengan menyusun tempat berteduh ya. Mungkin dari tadi pagi sudah berada di sini dengan 2 joran itu memancing di sini, karena memang untuk jenis ikannya ya, ada beberapa jenis ikan yang ada di dam karet ini. Kalau dalam bahasa daerahnya itu gini, bahasa lokalnya itu ada rengkik ya, ada patin, terus ada ini mujair, terus ada wader ya. Begitu, ada beberapa jenis ikan yang ada di sini teman-teman. Nah yang sering diminati ataupun yang sering diinginkan oleh pemancing itu justru ini rengkik sama patin itu teman-teman, karena itu memang jenis ikan yang lumayan enak sih kalau saya bilang ya. Beda dengan mujair ya, terlalu umum begitu, wader juga terlalu umum, tapi kalau rengkik sama patin itu cukup langka mendapatkan kedua ikan tersebut di sungai begitu teman-teman. Dan biasanya ukurannya itu sebetis kaki dewasa saudaraku. Makanya dia menggunakan joran yang cukup panjang begitu dengan beberapa meter benang sampai sana teman-teman. Luar biasa saudaraku. Sayangnya ini bukan suatu tempat wisata ya, tapi tidak sedikit orang begitu ketika di sore hari mereka datang ke sini, apalagi di bulan puasa kemarin begitu, banyak sekali orang yang datang ke sini untuk ngabuburit, karena memang suasana maupun kondisi alam serta keindahan tersendiri ya yang didapat dari jam karet yang ada di Desa Jombatan, Kecamatan Samben, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur ini. Ya teman-teman, mungkin cukup ya sesuatu yang unik di tempat ini. Ada banyak hal yang ada di sini, baik itu dari sisi mistis, keindahan alamnya, serta beberapa struktur maupun arsitektur yang dibangun di zaman Presiden Soeharto. Semoga terhibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.